Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger. Masih tentang seputar TG ya bro. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah TG yang lagi rame teman-teman bicarakan. Ini adalah TG Iguruai White Koi. Untuk penampakannya seperti ini ya bro ya. Nah, Iguruai White Koi ya. Iguruai White Koi seperti ini. Kebetulan yang saya pegang yang ukuran 270 cm. Kita akan lihat ya bro ya. Mungkin sudah banyak kawan-kawan yang megang bagaimana white koi ini, tapi tidak banyak yang secara detail melihat atau memperhatikan white koi ini seperti apa ya, actionnya seperti apa. Jadi saya akan buat video yang penting aja untuk di awal-awal ya bro. Seperti biasa, saya akan ukur, saya akan timbang, dan saya akan kasih plus ya di sini. Saya akan ukur beberapa ruasnya. Jadi nanti akan penting banget buat teman-teman yang mengalami misalnya patah di ruas berapa, untuk mencari gantinya diameternya berapa. Nah, itu akan saya bahas di sini ya bro. Seperti biasa, dimulai dari panjang tertutup atau close leg ya. Saya ukur lengkap beserta tutup atas dan tutup bawahnya ini 85 cm. Diameter ya bro ya. Diameter bonggol bagian atas white koi 270 cm, 12,2. Untuk diameter handle ini nggak perlu saya ukur ya bro ya, karena sudah mungkin disesuaikan dengan genggaman ya. Diameter ujung 0,95 ya bro ya. Bisa kita bulatkan di 1 mili mungkin ya. Nah, saya timbang white koi lengkap dengan tutup atas bawahnya. White koi 270 cm, beratnya 111 gram. Saya buka tutup atasnya. Tanpa tutup atas, bobotnya 108 gram. Tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah, bobotnya 103 gram. Nah, di sini berkali-kali saya jelaskan ya bro ya, teman-teman, ini sebenarnya menimbang TG itu fungsinya adalah mengukur bobot dari blank ya bro ya, bukan dijadikan acuan pada saat kita panjangkan semua, dipegang, oh yang itu beratnya 100 gram, yang satunya dibandingkan dengan yang sama, misalnya selisih 10 gram, yang satunya 110 gram, yang sini 100 gram, lalu kita berpikiran yang 100 gram ini, yang lebih ringan ini pada saat dipegang akan lebih balance. Tidak bro ya, tidak. Jadi balance itu ditentukan dari diameter dan sebagainya, dari penataan ruasnya, itu sangat menentukan sekali. Jadi ditimbang walaupun sama-sama 100 gram, pada saat dipegang, pegangannya yang kita rasakan di tangan itu tidak akan sama. Jadi tujuan kita nimbang adalah menimbang bobot blanknya ya. Ini saya akan lakukan 2 kali timbangan ya bro ya, karena yang ada di bagian bonggol dia ada tambahan semacam handle. Ini nggak mau nimbang ya, maksudnya ini fungsinya sebagai balancing. Kelihatannya memang berat pada saat ditimbangan, ternyata tanpa bonggol nih, saya timbang ulang ya, tanpa bonggol dia hanya 32 gram, jadi ringan banget. Tanpa bonggol white koi yang 270 3 ruas tanpa bonggol, 3 ruas tanpa bonggol, dia hanya 32 gram, jadi ringan sekali. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah banyak sekali yang menggunakan white koi dan merasakan sensasinya seperti apa. Di sini akan lebih detail lagi, akan saya jelaskan nanti ya bro ya, actionnya seperti apa. Kita akan tes angkat beban, tapi ntar lagi. Saya akan selesaikan begini bro. Walaupun TG ini sudah terjual spare partnya ya bro ya, sudah terjual spare partnya, tetapi suatu saat nanti spare part akan habis, dan ini saya akan ukurkan
Untuk diameter bawah ujung, ini ujungnya solid, diameter bawah ujung itu 3,3 ya bro ya. Diameter bawah ujung 3,3. Kalau ada yang mau ganti dengan hollow, itu diameter bawahnya 3,3. Kalaupun mau diganti solid ya tetap 3,3. Ruas kedua, diameter bawah ruas kedua 7,25 ya. Ini bisa pakai 7,2 atau 7,3 ya. Diameter diameter ruas kedua bagian bawah. Diameter ruas ketiga bagian bawah 10,8. 10,8 bisa pakai 11 atau 10,9 atau 10,7 ya. Itu bisa. Kak biasanya yang sering mengcustom tag sudah pasti paham bagaimana caranya. Nah, sebelum kita lanjut bro, seperti biasa saya akan lakukan tes angkat beban ya bro, dimana ini akan menyangkut tentang harga diri bro ya. Jadi kita kalau pakai tegek dengan lengkungan yang gak sempurna, lengkungannya tidak bagus, walaupun itu tegek mahal, waktu dilihat sama kawan dari samping, waduh malunya luar biasa ya bro ya, malunya luar biasa. Semoga aja Wetcoy ini punya lengkungan yang seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita pada saat mancing strike dapat ikan, kita lihat lengkungan dari sini, semua tegek biar bentuknya bagaimana kelihatan bagus ya bro ya, akan kelihatan bagus kalau kita yang menyaksikan. Tetapi kawan yang melihat dari samping, dia adalah saksi bahwa lengkungan tegek kita itu bagus atau tidak. Nah, akan kelihatan dari samping ya bro ya. Ntar kita tes angkat beban yuk bro. Kita lihat actionnya Wetcoy 270 cm ini ya bro ya. Jadi dia kencang. Untuk actionnya sendiri kalau saya nilai ini medium hard ya. Tetapi kalau untuk buat nilai ini adalah tegek hard sudah, karena ujungnya sudah, walaupun kecil dia solid ya bro. Kalau kita gerakan begini, jujur saja kalau karakter saya tidak suka. Kenapa? Karena dia gerak di bagian bonggol sini ya bro. Dia gerak di bagian bonggol sini. Ini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat kelemahan dari tegek yang memiliki bonggol yang slim. Kalau bahannya itu tidak begitu keras, dia akan bergerak seperti ini ya bro ya. Atau, nah ini seperti ini, mungkin saya akan jelaskan sebentar lagi di dalam ya bro. Berhubung hujan, saya akan lakukan tes angkat beban dulu, lalu kita akan bahas tentang geraknya dia di bagian bonggol ini ya di dalam. Aku akan tes angkat beban di sini ya. Kita tes mulai dari kurang lebih setengah kilo ya bro ya, dengan tali sekitar 60 cm. Kita lihat lengkungannya seperti apa Wetcoy 270 cm. Nah ini teman-teman bisa simak lengkungannya ya. Teman-teman bisa simak lengkungannya. Teman-teman bisa simak lengkungannya. Kalau aku lihat dari sini bagus ya bro ya. Tetapi yang menyaksikan itu dari samping bro. Saya masih belum tahu hasil dari tes ini lengkungannya seperti apa, saya masih belum tahu ya. Aku tambah jadi 1 liter ya bro. Coba di sekitar 1 liter ini bro. Oh, bahaya ya bro ya. Di sekitar 1 liter apakah naik? Ya terangkat ya bro ya, terangkat bro. Tapi aku nggak berani main kasar ini ya bro ya. Di sekitar 1 liter atau kurang lebih 1 kilo ini bro. Oke bro, yuk kita lanjut bro. Oke bro, barusan sudah kita tes angkat beban ya. Jadi tadi saya sempat membahas untuk geraknya bagian bonggol ini pada saat diayun ya. Kalau saya pribadi karakternya tidak suka yang bergerak di bagian belakang ini ya bro ya, saya nggak suka. Tapi ya itu tergantung selera masing-masing. Itu dikarenakan apa? Nah ini, jadi diameter di bagian belakang ini, diameter yang saya pegang ini ya bro ya, diameter ini adalah sama persis dengan
ini kan ada apa namanya, peningkatan ukuran dari 27 mungkin 3 meter, setelah itu mungkin 33 atau 36 ya, saya kurang paham. Jadi diameter ini sekian ini yang saya pegang, atau sekian ya yang saya pegang ini adalah diameter yang sama dari ruas berikutnya dengan ukuran yang lebih panjang dari ini. Jadi ini berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4 dengan bonggol. Jadi kalau ada ruas yang 5 dengan bonggol, ini adalah ruas yang sama. Seharusnya di bagian bonggol ada perubahan ruas sejak bagian apa namanya ini ya, join di depan ini sedikit sama, ke belakang harusnya lebih besar. Nah begitu, itu menurut saya. Semuanya ya tergantung pada selera ya bro ya. Nah ada satu lagi ini yang saya tidak paham, kenapa TG ini banyak yang suka ya. Saya tanda tanya, kenapa TG ini banyak yang suka padahal lengkungannya begini. Untuk wet koi ini teman-teman bisa lihat sendiri, lengkungannya menurut saya tidak bagus ya. Kalaupun ada yang berukuran kalaupun ada yang menilai seperti itu bagus ya, monggo silahkan, tidak apa-apa ya. Kalaupun ada yang menilai seperti itu bagus, tidak masalah. Jadi kita sebagai penikmat tegek, sebagai pengguna tegek, kita dibebaskan untuk menilai ya seperti apa tegek itu. Jika bagus ya kita katakan bagus, kalau kurang ya kurang. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya kita oprek, kita modif sedemikian rupa supaya tercipta lengkungan yang bagus dari wet koi ini ya. Selalu ada solusinya kok. Kalau saya pribadi bro, pakai tegek seperti ini di kolam yang jaraknya berdekat-dekatan dengan orang-orang, pada saat strike kita ketawa-ketawa, teriak-teriak, kita bahagia. Padahal lengkungan dari tegeknya jelek, waduh, PR bro. Mending gak dapet bro. Biar bagus aja kelihatan begini, bagus catnya aja, mending lebih baik gak dapet bro. Kalau lengkungannya nggak bagus, itu kalau saya pribadi ya. Apalagi ya bro ya, untuk harganya ini di kisaran 200 ribuan lebih ya. Untuk jumlah section, dia untuk jumlah section berjumlah 4 section. Untuk penampakan dari belakang seperti ini ya. Jadi penampakan dari depan kita akan lihat semua ruasnya berwarna putih kecuali ujung ya. Oh ya, begini akan saya jelaskan sedikit lagi ya bro ya. Mungkin ada yang bilang, wet koi ku loh om, bagus om lengkungannya. Bisa aja, tergantung kedalaman kolam ya. Kita beranggapan ini adalah sebuah tegek, kita skalakan menjadi kecil ya bro ya. Tegekku kuat loh om, angkat 3 kilo. Wet koi ku kuat loh om, nangani ikan 5 kilo. Tunggu saya jelaskan. Jadi ini kita ibaratkan sebuah tegek ya bro. Kita skalakan, kita ciutkan jadi kecil ya. Jadi begini, banyak orang bilang, om wet koi saya atau tegek saya mampu ngatasi perlawanan ikan yang beratnya 5 kilo. Bisa, kalau kolamnya nggak dalam. Jadi larinya ikan itu, ini kalau teman-teman lihat, larinya ikan itu ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan. Jadi lengkungan yang dihasilkan hanya begini. Ini yang dihasilkan. Ini walaupun begini ya tidak akan patah ya bro ya. Lengkungan yang dihasilkan hanya begini. Sama seperti tes angkat beban pada saat kita naik ke atas kursi, sama aja. Yang dihasilkan seperti ini. Sama saat tes angkat beban pada saat diayun begini, sama aja. Ya, yang dihasilkan lengkungan adalah begini. Jadi yang dipertaruhkan adalah kekuatan join, kekuatan ini. Ini kalau ditarik walaupun geret becak pun ya mampu, geret bentor ya bisa bro. Tetapi untuk tes lengkungan tegak lurus, bukan berarti tegak lurus diangkat sampai, tidak ya. Istilahnya 45 derajat atau 60 derajat. Nah itu akan dihasilkan lengkungan yang bagus ya bro ya.
Jadi kalau tegek nangani ikan 5 kilo 7 kilo pada kolam yang gak dalam, ya bisa aja orang lengkungannya begini. Cuma bro yang terjadi bro ya hanya begini, tidak begini bro ya, tidak begini, tapi begini ya. Nah, ikan 7 kilo lari ke samping, ya kita lurusin aja begini, lengkungin sedikit begini, ya bisa. Lari ke depan, ya begini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi, tidak begini yang terjadi. Tapi kalau kolam dalam ini akan begini yang terjadi bro. Ya, ini akan begini, lengkungan yang terjadi akan begini. Oke bro, semoga ini bermanfaat. Salam damai dari saya ya, karena di sini dikatakan apa adanya. Buat yang baru nonton jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.